Iya. Kan saya dari UIN Pak. Nah, Nah, disuruh cari wawancara terkait bebas gitu Pak temanya. Lah, saya memilih untuk mewawancarai wayang. Kan Bapak apa pekerjaannya seperti dalang gitu. ya, ya. Itu sejak kapan Bapak menjadi dalang? Saya itu lahir 65, 73 sudah mendalang, 73 sampai sekarang. Terus tak ceritanya ya, 73 mulai dalang. Waktu itu saya dibayar oleh tetangga saya itu cuma Rp25. Itu siang. Itu waktu itu ya seperti itu tadi. Jadi iringannya pakai mulut, terus ya silo seperti biasa, paraga kewangi seperti biasa. Terus gebernya itu bukan geber kayak gitu, gebernya itu sarung dulu. Waktu saya masih belum. Wayangnya wayang kecil, wayang kardus, wayangnya itu. Wayang buatan tangan. Terus yang disuruh dalam dikasih uang Rp25. Terus malamnya disuruh dalang lagi, ditambahi uang itu Rp50, berarti sehari semalam Rp75. Tapi sekuat saya, misalnya kuat setengah jam ya setengah jam, kuat 1 jam ya 1 jam. Nah setelah itu terus langsung, ada orang anggap itu ya 100 rupiah, 100, terus Rp500, terus sampai sekarang. Waktu itu saya dalang itu pakai wayang biasa, wayang seperti itu tadi, bukan wayang kardus. Itu di Kopassus. Itu waktu pertama kali pas. Oh, pakai wayang besar. Nah, di Kopassus itu ceritanya Bapak Wonomarto dulu. Setelah itu saya itu waktu itu pokoknya tahun 73 sampai 74 itu terus tampoleran, jadi dalang terus tiap malam. Ada panggilan-panggilan? Ya. Waktu itu pertama ya pakai iringan mulut, terus bayangnya sebenarnya dia prak sendiri, terus cerita wayang sendiri, pakai mulut sendiri, terus diringi pakai mulut sendiri. Gak lama-lama terus bapak itu kasihan, dikasih iringan gong, terus sama kendang sama saron. Yang kendang kakak saya, yang ngegong itu mbak kakung saya, yang nyaron itu mbak putri saya. Terus lama-lama pakai sinden, itu lama-lama itu sekitar 73 sampai 74. Terus pertengahan 74 75 saya dipanggil di Kopassus. Itu sudah wayang besar tapi cuma setengah malam. Setelah itu terus dipanggil sama Pak Harto, presiden. Waktu itu dulu kan sekolah itu kenaikan sekolah itu kan bulan Desember. Nanti Januari masuk toh. Waktu itu saya baru kelas 2. Kelas 2 baru kelas 3, kelas 2 terus baru kelas 3. Jadi naik kelas 3 itu Desember, terus Januari masuk 3 SD. Iya, waktu itu malah dari bapak saya kan dalang, ibu saya juga dalang. Terus saya itu otodidak. Bapak dalang, saya di belakangnya itu kadang-kadang ya tidur, lihat gitu lama-lama bisa sendiri itu. 75 dipanggil Pak Harto, terus 94 terus langsung pakai wayang biasa itu semalam, terus dinaikkan haji sama Pak Menteri Penerangan Pak Moko itu. Terus 96 saya panggil Pak Harto lagi, Pak Harto presiden juga. Terus 98 Pak Harto juga. Jangan sih, jangan gitu, jangan ganggu. Pergantian apa itu Pak layar buat itu Pak memperagakan wayang itu. Wayangnya itu dulu pakai apa Pak? Pakai sarung. Dulu waktu saya masih kecil, tapi setelah di Kopassus terus dipanggil Pak Harto sudah wayang besar, sudah biasa seperti yang geber-geber biasa itu. Terus fungsinya sinden itu buat apa Pak? Itu fungsi sinden itu waktu pokoknya setelah saya pakai wayang besar semalam itu sudah pakai sinden.
pakai niyogo. Niyogo itu yang ngiringi gamelan, yang ngabu gamelan itu niyogo. Itu laki-laki. Kalau yang sinden itu perempuan. Biasanya minimal itu 3 minimal. Kalau sekarang ya kadang-kadang 6, 9, kadang ya 7. Lah itu sinden itu sinden atau penyanyi itu Harus ikut hafal itu kan? ya ikut ngiringi dalang sama bunyinya si gamelan itu harus pas. Jadi harus benar-benar orang yang berpengalaman. Ya profesinya ya harus harus sinden ya. Kalau sekarang nggak pakai campur sari kayak gitu. Terus kan itu kan wayangnya beda-beda ya Pak? Ya. Itu boleh nggak Pak? Bisa jelasin setengah 1, setengah 2 Ya. peranannya gitu loh Pak. Tuh terjadi bahas sini tuh. Penasaran Pak itu apa peranannya? Mana maunya? Kan biasanya setiap wayang kan beda-beda ya Pak? Ya. Nah, ini siapa Pak? Ini Ontorjo. Ontorjo itu anak Bimo yang waktu itu nikah sama si Nogogini. Jadi Nogogini dapat Bimo, anak-anak Ontorjo ini. Jadi setiap tokoh beda-beda Pak? Ya, beda. Ya, bentuknya beda, suaranya juga beda. Makanya dalang itu dulu sampai dapat muri dari UNESCO. Karena apa? Kelebihannya dalang itu orang satu bisa membedakan suara wayang 200-an wayang. Jadi setiap wayang itu punya logika suara sendiri-sendiri. Misalnya ini coba jangan kau diambil, jangan kau. Ini misalnya, jenengmu sopo, kan beda. Ini Beda suaranya. beda. Ini kan lagaknya kayak gitu, Janoko. Siapa? Ini Jano Arjuno, Koko Prabu. Agak halus ini. Kalau ini agak keras suaranya, ini agak halus. Karena gini, ya nonton bentuknya ini wajah muka. Agak keras. Kalau ini kan halus. Warnanya itu tuh warna wayang. Ya, ini wataknya halus. Ini jarang perang kalau ini. Terus gimana Pak? Kan sekarang kan dalang kayak udah gimana ya Pak? Udah tergantikan dengan apa? Campur sari. Ya, Nah, itu bagaimana? sebetulnya cuma biar gayeng karena gini. Dulu kan hampir pemuda-pemuda kan nggak suka sama wayang. Gitu. Terus caranya gimana supaya pemuda-pemuda senang sama wayang? Terus pakai campur sari itu, dikasih campur sari. Oh jadi main kayak gini ada campur sari? Nah, ada campur sari komplit itu, ada penyanyi. Tapi sekarang ya jarang, malah orang-orang ya biasanya minta nggak usah pakai campur sari aja Pak gitu. Ada yang minta Pak pakai campur sari itu juga ada, karena dalang itu ya gimana ya istilah nuruti lah.